Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali untuk mengawali minggu ini dalam hari-hari yang kita jalani, yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan pada hari ini, mari kita mohon kekuatan penyertaan Tuhan untuk mengajari kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kekuatan, penyertaan dan berkat Tuhan. Ketika ada kerinduan di hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami sadar bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Adalah pelita di dalam hidup kami. Firman Tuhan adalah pedoman di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan sehingga kami mampu mendengarnya dan kami juga bisa mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita katakan kalau kita bernatal, Tuhan datang. Dia datang membawa damai. Dia datang membawa sukacita. Dia datang membawa berkat. Namun apa yang terjadi ketika dia datang pada waktu itu? Ternyata terjadi penderitaan di tengah-tengah kehidupan manusia, terkhusus keluarga-keluarga yang memiliki anak di bawah umur 2 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini terjadi? Semua ini terjadi karena atau akibat dari kecemburuan dan keserakahan yang terjadi dalam diri Raja Herodes. Ketika orang Majus datang ke istana karena dia katakan, dia melihat, dia tahu bahwa akan datang raja. Maka dia mencari dan bertanya kepada Raja Herodes. Wajar, karena itu raja dan dia akan bertanya kepada raja. Karena dia merasa bahwa mungkin raja ini tahu karena sekarang dia sebagai raja. Namun apa yang terjadi akibat dia tahu, maka dia suruh orang-orang Majus itu untuk mencari, dan sesudah itu ketika dia temukan, dia suruh untuk melapor kepada Raja Herodes. Namun apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada orang Majus? Ketika dia sudah selesai bertemu dengan Yesus dan mempersembahkan apa yang dia bawa, maka Tuhan berkata, dia harus pulang dengan cara yang lain, dengan jalan lain, karena Herodes ingin membunuh anak ini. Maka dia tidak lagi menemui Herodes. Akibatnya Herodes menanti-nantikan kapan dia datang, tapi dia tidak datang. Kemarahan
kekesalan, emosi terjadi dalam diri Herodes, sehingga dia meminta supaya dicari kembali anak ini. Dan karena sulitnya bagi Herodes untuk mendapatkannya, dia membuat peraturan supaya semua anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun harus dibunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tentu banyak ratap tangis di tengah-tengah keluarga akibat keputusan ini. Banyak yang menangis, banyak yang menderita, banyak yang kesulitan, dan banyak orang yang sulit untuk dihibur. Karena memang anak adalah kebahagiaan, karena itu adalah karunia yang besar di tengah-tengah keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini harus dilakukan oleh Herodes? Karena dia tidak mau ada raja lain selain dia. Dia ingin kerajaan itu tetap menjadi miliknya. Kemudian dia juga tidak tahu tentang janji Tuhan, yang mana Tuhan katakan bahwa akan datang juru selamat, raja yang akan membebaskan bangsa Israel. Tapi dia juga tidak tahu bahwa raja itu bukan raja dunia ini seperti dia, tapi dia adalah raja surga dan dunia. Dia datang untuk menyelamatkan, dia datang untuk membaharui dunia ini. Dia tidak tahu itu, sehingga dia hanya terpaku kepada apa yang dia pikirkan. Maka dia membuat keputusan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini terlihat bahwa memang kedatangan Tuhan yang kita sebut membawa damai bisa membuat banyak gejolak di tengah-tengah dunia ini. Mengapa hal itu terjadi? Karena memang tidak semua orang mampu mendengarkan, menerima kedatangannya. Sama halnya seperti saat ini. Sekarang juga kedatangan Tuhan juga tidak semua sama sambutan oleh manusia. Tuhan datang, Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Ada Alkitab, ada pengkhotbah yang bercerita, ada banyak orang yang menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkannya? Tidak semua merespon itu dengan baik. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa itu dulu, itu kata terakhir, dan sebagainya. Sebagai arti bahwa itu adalah tanda-tanda penolakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, Yesus yang datang ke dunia ini akan membawa banyak hal dalam hidup manusia. Banyak orang yang akan menolak dia. Banyak orang yang akan menerima dia dengan sukacita. Walaupun yang dia bawa itu adalah benar-benar untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang penting bagi kita? Sekali berapapun orang yang menerima dia dengan sukacita, kita jadikan hidup kita adalah salah satu. Diri kita adalah salah satu. Karena menerima Yesus lahir dalam diri kita menjadi kekuatan kita, menjadi kebahagiaan kita, menjadi anugerah yang besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah di bulan Natal ini, setiap hari, mungkin kita sudah berkali-kali melakukan Natal, kita terimalah Yesus dalam hati kita. Jauhkan kecemburuan, jauhkan ketinggian hati, jauhkan egois, jauhkan kemarahan dan sebagainya. Dan terimalah Yesus untuk tetap lahir dan berkarya dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Natal menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan mengingatkan kami. Ternyata tidak semua orang mampu menerima kelahiran Yesus. Bahkan mungkin banyak orang yang menolaknya. Bahkan mungkin dengan kelahiran Yesus banyak juga orang yang akan menderita. Ya Tuhan, ajar kami. Semua hal-hal yang tidak baik terjadi karena ketidakmampuan mereka menerima Tuhan. Namun di antara begitu banyak orang yang tidak menerimanya,
banyak juga orang yang menerima Tuhan. Dan kami mohon biarlah kami adalah salah satu orang yang menerima Tuhan, sehingga benar-benar Yesus selalu ada. Yesus selalu berkuasa atas hidup kami, sehingga hidup kami semakin berarti. Hidup kami semakin merasakan begitu indahnya hidup di dalam Tuhan, dan kami boleh berbagi keindahan dan kebahagiaan itu. Biarlah pada saat ini damai sejahtera Natal yang kami peringati sungguh-sungguh menguasai dan diam di hati kami. Dan juga kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk kehidupan kami semuanya. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami. Dan terkhusus kami berdoa untuk pada saat ini keluarga-keluarga yang mengalami penderitaan karena persoalan yang terjadi. Mungkin keluarga yang tidak harmonis. Tuhan bantu mereka, satukan hatinya. Satukan hati orang tua. Satukan hati orang tua dengan anak-anak. Biarlah setiap keluarga yang pada saat ini mengalami ketidakharmonisan, Tuhan memberikan kuasa dan berkat-Mu sehingga mereka boleh dibaharui. Dan juga kami berdoa untuk keluarga yang mengalami persoalan, entah persoalan apapun itu, semisal ekonomi rumah tangga, anak-anak yang tidak hidup tertib dan teratur, anak-anak yang mengalami banyak kenakalan, hidup di dalam kenakalan yang ada pada saat ini, baik narkoba, perjudian, perselingkuhan dan sebagainya. Tuhan berkenan untuk membaharui semuanya. Biarlah dengan cara Tuhan kami percaya ini boleh berubah. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit, baik keseluruhan maupun beberapa orang atau mungkin satu orang. Semua itu Tuhan mendatangkan kesedihan di tengah-tengah keluarga tersebut, terkhusus yang terkena virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dimanapun mereka pada saat ini. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan bersihkan hatinya dari virus ini. Tuhan bersihkan juga fisiknya dari virus, sehingga dia tidak ketakutan dan dia boleh disembuhkan. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga Sophia Lorenta, yang sebagian dari keluarganya ada yang terpapar virus corona. Tuhan tolonglah sehingga mereka semua keluarga dikuatkan, dan juga orang keluarga yang sudah terkena ini juga boleh mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biarlah semoga di bulan Natal ini semuanya kami boleh mendapatkan kesehatan, mendapatkan sukacita, kebahagiaan dalam seluruh kegiatan, proses, perjalanan dan aktivitas hidup kami. Jadikan kami ya Tuhan, sebagaimana Yesus datang ke dunia ini memberikan dirinya untuk banyak orang, kami juga boleh dengan rela hati memberikan diri kami berguna bagi orang lain. Kami boleh berbagi sebagaimana apa yang ada kami punya, sehingga melalui hidup kami banyak orang yang tertolong dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh kerja karya yang kami lakukan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati sehingga kami boleh lakukan dengan sukacita dan damai sejahtera di hati kami. Berkati semua anak-anak kami, berkati keluarga-keluarga kami. Tuhan berkenan memberikan masa depan bagi anak-anak kami dan juga keluarga kami. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat untuk menjaga kesehatan kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.